Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain edisi bulan April. Seperti biasa, ini timeless dan general reading, artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau memang message-nya itu resonates, artinya waktu yang tepat untuk kalian nonton. General reading artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksakan untuk sesuai. Cross watcher, kalian welcome untuk join ya, karena kita suka saling mengadopsi energi satu sama lain, tergantung intensitas dari koneksi kalian sendiri dengan zodiak yang bersangkutan. Ini adalah bacaan untuk rising atau ascendant sign, lebih tepatnya fokusnya, tapi bisa juga untuk sun sign, Venus sign, moon sign, bahkan Mars sign ya. Kalau perlu juga north nodes. Depends ya. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrology, itu gratis. Kalian tinggal klik isi data-data kalian dan kalian akan dapat berchart kalian. Gue saranin untuk save karena asik mempelajari diri sendiri. Karena setiap individu itu konfigurasi dari beberapa zodiak, nggak hanya sun sign kalian. Oke. Ini gue bacain secara general ya, 12 kartu tentang segala aspek dari kehidupan kalian selama bulan April. Jadi itu gue akan jelaskan berdasarkan house to house ya seperti layaknya di berchart kalian. Jadi kalau umpamanya untuk kalian itu belum terbiasa ya, emang butuh membiasakan diri untuk mengerti ya. Agak sulit untuk yang belum terbiasa karena emang gue nggak lihat banyak yang pakai metode ini. Jadi ya buat gue ini sangat menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Jadi nggak hanya relationship tapi karir, status dan lain-lainnya semuanya terhubung, termasuk karma itu sendiri juga termasuk. Jadi ya bersabar dengan diri sendiri untuk bisa memahami lebih dalam. Oke. Kalau memang resonates, gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended reading yang mana akan gue klarifikasi berdasarkan kebutuhan yang memang gue rasa itu butuh diklarifikasi. Caranya di box description gue itu ada link melalui kalau kalian butuh akses ke satuan itu lewat karya karsa bisa, atau bisa jadi member. Banyak kok benefit jadi member, semuanya tertulis di box description gue. Kalaupun kalian butuh personal reading, di box description gue juga tertulis nomor gue dan juga bagaimana kontaknya. Oke? Halo Aries, ulang tahun ya kan. Untuk yang udah lewat sampai dan juga mungkin Taurus ya. Gue ngomong sama Aries, jadi selamat ulang tahun ya Aries. Untuk yang udah lewat juga selamat ulang tahun. Langsung aja ya, gue akan baca ini, tapi gue juga udah pre-shuffle, semuanya udah gue pre-shuffle ya, termasuk oracle card ya. Di sini gue pakai literary witches oracle card, oke. Dan di awal akan gue baca dan terakhir akan gue tutup dengan Catormancy ya, Lenormand oracle, oke. Dan kalau memang resonate, sekali lagi gue undang kalian untuk lanjut ke extended reading ya, melalui karya karsa atau jadi member. Semuanya tertulis di box description gue. Oke. Rising Aries rising atau ascendant sign Aries, moon sign, Venus sign, Mars sign, juga apa lagi? Sun sign. Hampir lupa. Oke. Bagaimana dunia atau orang lain melihat kalian dan apa yang kalian lakukan? Page of Pentacles. Kalian sedang mempelajari segala sesuatu yang memang itu membantu atau mensupport segala hal untuk mewujudkan mimpi atau goal, objektif goal kalian. Ya, kalian lagi mengembangkan wawasan dan juga keterampilan kalian. Kalian balik lagi student dengan Page of Pentacles.
itu bagaimana orang lain melihat kalian atau dunia melihat kalian, dan itulah yang terlihat secara nyata ya. Dan di segi income, material possession, juga value, prioritas, dan etika bekerja, kalian dapat strength, energinya Leo. Jadi mungkin kalian lagi agak kesulitan dalam hal finansial ya. Ini energinya Leo, yang mana mungkin kalian ada di pekerjaan ya, di source of income kalian ada sedikit perubahan, atau mungkin beberapa dari kalian mengalami guncangan ya, karena di rumahnya Leo itu ada the tower, energinya Capricorn. Kalian baru saja memulai sesuatu yang baru mungkin ya, mungkin membantu tapi malah menghancurkan. Kalian diminta untuk kuat yang jelas dengan energinya strength. Oke, mungkin kalian berhubungan dengan Leo. Untuk masalah mindset, persepsi atau perspektif, atau sosial aktivitas kalian, sosial activities ya, hobi, dan juga bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang-orang lingkungan terdekat kalian. Tentang bahwasanya kalian dapat 3 of Cups, pola pikir kalian sendiri. Ini mungkin entah mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan orang pihak ketiga, atau ini saatnya untuk hanging out, pesta-pesta, kumpul-kumpul, reuni yang akan mengembangkan cara berpikir kalian sendiri ya, memperluas wawasan kalian. Di Aries, Taurus, Gemini ya, di rumahnya Gemini ini ada 3 of Cups ya. Jadi mungkin tindakan-tindakan kalian itu lebih mengarah ke hal-hal yang sifatnya hanging out, reuni, having fun. Karena di rumahnya Gemini itu ada Mars. Di rumahnya Gemini ada Mars, dan juga ada North Node, yang mana selama 2 tahun, untuk kedua tahun ke depan North Node-nya di situ, takdirnya di situ, yaitu mindset gitu, mindset kita, perspektif kita. Nah, untuk bulan April kalian akan lebih ke hanging out, lebih ke having fun, lebih tepatnya. Dan itulah cara kalian membuka diri atau mengembangkan wawasan kalian sendiri. Untuk di rumahnya Cancer, home and family, fondasi, Eight of Swords, kalian merasa terjebak, kalian merasa tidak bisa berbuat apa-apa ya, dan kalian khawatir, tapi sadari itu semua hanya pikiran kalian sendiri yang menjebak kalian sendiri ya. Entah itu mindset kalian sendiri ya, cara berpikir kalian sendiri yang menjebak kalian ya. Ingat, diri kita adalah orang pertama yang paling bisa pikiran kita bohongin ya. Dan kalian merasa terjebak di rumahnya Leo itu tentang aktualisasi diri, tentang romance, tentang love affairs, tentang anak-anak atau masa kanak-kanak kalian, atau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian dapat the tower di rumahnya Leo. Itu energi Scorpio. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berhubungan dengan Scorpio yang sudah berakhir mungkin ya. Tapi atau mungkin kalian lagi mulai menjalin hubungan dengan seorang Scorpio. Yang jelas ini adalah peralihan itu sendiri, perubahan yang terjadi tentang anak-anak juga, tentang semua tadi hal-hal tadi yang gue mention before ya, yang udah gue sebutin. Dan di kesehari-harian kalian
itu ada the moon di keseharian kalian, di bagian self analisa kalian, bagaimana kalian melayani orang lain dan kesehatan kalian sendiri ya. Kalian dapat the moon ini di rumahnya Virgo. Di rumahnya Virgo. Nah, the moon itu sendiri adalah energinya Cancer atau Pisces. Mungkin kalian berhubungan Cancer atau Pisces, tapi yang jelas itu tidak jelas. Maksudnya the moon itu kan misteri. The moon itu adalah secret, rahasia. The moon itu, bulan itu tidak bersinar. Dia hanya menyerap. Makanya dia menyimpan rahasia-rahasia. Ada ketidakjelasan, misteri. Mungkin keseharian di dalam rumah keluarga ada rahasia, ada ketidakjelasan, yang harus berakhir. Atau kalian ingin mengungkapkan rahasia-rahasia itu, dan kalian sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan. Di rumahnya Libra, relationship, any kind of relationship, kalian dapat 8 of Pentacles, energi Virgo. Ada secret di situ. Ada rahasia, ya kan? Ada misteri. Tapi juga ini kalian lagi mengusahakan efforts ya. Mengusahakan make it work the relationship, any kind of relationship, partnership, business partnership, saudara, kakak, adik, any kind ya. Untuk di rumah Gonogini, di rumah partner resources, di rumahnya warisan, properti, joint venture, seks, transformasi, ini di rumahnya Scorpio, kalian dapat Page of Pentacles, Page of Cups. Nah, kalian akan membuka hati kalian, mencoba memahami lebih dalam. Kalian mencoba untuk punya empati dalam hal berbagi. Di rumahnya Sagittarius, yaitu travel, wisdom, filosofi, perbedaan latar belakang budaya dan agama, juga tentang hukum itu sendiri, dan juga tentang travel atau foreigns. Kalian dapat Four of Swords, kontemplasi, merenung setelah hal-hal yang mengecewakan ya. Kalian sedang mempelajari pelajaran-pelajaran itu. Kalian coba memahami pelajaran-pelajaran yang kalian harus proses untuk membangun ke depannya. Untuk di karir, reputasi, long term goals, juga status sosial, ini di rumahnya si Capricorn, kalian dapat 9 of Pentacles, yaitu kemandirian, independent, self sufficient. Gue cukup, gue mampu, dan I am well, dan gue baik-baik saja. Aries nggak baik-baik aja, sulit, ya nggak? Dan di rumah friendship, network, harapan, kemanusiaan, keadilan sosial, komunikasi, teknologi, kalian dapat the lovers. Kalian punya pilihan. Energi Gemini. Mungkin ada yang berurusan dengan pihak ketiga atau orang ketiga, jadi kalian punya pilihan. Entah itu dalam romance,
atau pilihan dalam masalah network, ya, society. Tapi yang jelas kalian diminta untuk memilih. Dan di rumah terakhir itu ada karma, alam bawah sadar kalian, ending, closure, juga limiting beliefs. Ini rumahnya Pisces. Three of Wands. Karena lagi menunggu waktu yang tepat. Momen yang tepat. Kalian menunggu sesuatu konfirmasi untuk mengakhiri sesuatu atau membangun sesuatu. Yang jelas yang akan gua skip. Aturannya gue tadi baca ini oracle-nya dulu ya, literally which is oracle card. Tapi gue langsung ke tarot. Abis ini gue bacain literally which is oracle card sebelum apa namanya Lenormand. By the way, yang akan gue klarifikasi mungkin kalian berhubungan dengan Leo, Scorpio, Cancer, Virgo, Pisces, Gemini, Libra, alam bawah sadar kalian ada Queen of Swords. Ini secara simbol menurut gue ini energi Libra, yaitu tentang relationship itu sendiri. Yang mana sekarang dengan Sun di Aries, Venus di Aries, ya, fokus di relationship. Dan Queen of Swords Libra itu adalah relationship kalian. Ini tentang keseimbangan ya. Full moon di Libra kemarin tanggal 27-28 Maret. Full moon di Libra, keseimbangan. Ace of Swords. Kalian akan mendapatkan pencerahan dan kalian akan mengkomunikasikan tentang keputusan apa yang kalian ambil. Berkaitan dengan komunikasi, fast communication, movements, travel, Eight of Wands. Energi Sagittarius dan Queen of Wands, energi Leo. Sesuatu yang sudah berakhir, mungkin ambisi kalian yang berakhir, ya. Dan kalian ingin mengekspresikan diri kalian, atau ini hubungannya dengan orang ketiga yang sudah berakhir, The Hangman. The Death. Oke. Gue akan klarifikasi beberapa kartu ini ya. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, ke extended reading, oke? Lanjut langsung ke literary witches oracle card. Kalian dapat Sylvia Plath, The Dark. Perhatikan gambarnya, apa yang disajikan, dan itu kayak bola mata, dan roknya dari urat-urat, dan di bawah urat-urat itu ada tangannya yang disembunyikan, dan lengannya putus-putus. The Dark. Kartu kedua Agatha Christie, Trickery. Kartu ketiga Ghost. Buat gue yang harus ceritanya adalah, sadarkah kalian apa yang kita sajikan, persepsi yang bagaimana kita sajikan, persepsi apa yang kita sampaikan kepada dunia tentang diri kita. Apakah itu menjebak? Berdasarkan apa? Kepentingan. Sadari nggak
yang terjebak adalah jiwa kita sendiri. Jiwa itu tidak akan mewujud dalam kegelapan. Nggak eksis. Ghost itu tidak eksis. Alam bawah sadarnya kalian dapat book pengetahuan, pemikiran-pemikiran yang berwujud, bravery, keberanian. Apapun yang ada di alam bawah sadar kita itu yang termanifestasi. Jadi kalau kalian punya wawasan dan keberanian, kalian mampu mewujudkan apapun persepsi yang kalian inginkan. Tapi sadari, apakah itu mengikat, menjebak diri kita sendiri sehingga kita tidak mewujud. Dari Lenormand, oke. Apa yang akan terjadi pada Aries di bulan April? Wait, that's too much. Apa yang terjadi pada Aries di bulan April? Astaga. Jatuh mulu. Oke. The Rider, Garden, Magnifying Glass, The Owl. Akan ada news coming. Berita yang akan datang tentang situasi yang baru atau seseorang yang baru, ya. Sifatnya adalah sociability. Ini tentang pesta, tentang public event, pesta atau ya pesta sih, public events, ya. Dan di situ akan dapat keterangan kalian. Itu ada zoom, apa sih namanya, kaca pembesar ya. Akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Booming lah istilahnya gitu. Booming, sesuatu yang baru dan itu pantas dirayakan, ya. Pantas dirayakan. Sesuatu yang baru itu. Dan di sini ada bisa gosip, ya, bisa komunikasi, pembawa pesan itu sendiri tentang wisdom, kebijaksanaan, tentang yang misteri. Karena burung hantu itu dia pembawa, dia penyambung, pembawa pesan dari yang berbeda alamnya, supranatural. Oke, udah segitu aja. Semoga resonates. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa untuk lanjut ke extended ya, kalau emang resonates.